Ya, pemirsa, lembaga penjamin simpanan menyebutkan pertumbuhan tabungan di bawah 10 juta rupiah mulai melambat, bahkan cenderung turun. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat berpendapatan rendah mulai tertekan dan membutuhkan bantuan dari pemerintah. Pandemi COVID-19 menyebabkan simpanan masyarakat di perbankan dari berbagai golongan melonjak. Namun tren tersebut mulai berubah di tahun 2021. Lembaga penjamin simpanan menyebutkan bahwa pertumbuhan tabungan di bawah 10 juta rupiah mulai melambat, bahkan cenderung menurun. Hal tersebut merupakan indikasi yang kuat bahwa masyarakat berpendapatan rendah mulai tertekan dan menggunakan tabungannya. Oleh karena itu, masyarakat berpendapatan rendah masih membutuhkan dukungan dari pemerintah. Dukungan saat ini diberikan melalui bantuan langsung tunai atau bantuan sosial. BLT diperlukan agar masyarakat menengah ke bawah dapat berbelanja dan melakukan konsumsi. Ekonom senior Center of Reform on Economics Yusuf Randy Manilei mengatakan, BLT cukup menggerakkan konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Kelompok tersebut memang mempunyai kecenderungan untuk melakukan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok atas. Lantas, apa dampak yang bisa ditimbulkan dari penurunan simpanan masyarakat di perbankan dan langkah apa saja yang harus diambil oleh pemerintah? Saksikan selengkapnya dalam pembahasan lebih lanjut di IDX First Session Closing Market. Menurut LPS, dana pihak ketiga dengan nilai di bawah 10 juta rupiah mulai menurun. Lantas apa penyebabnya dan bagaimana efeknya terhadap perekonomian? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, Mangi mungkin bisa dijelaskan riset dan juga laporan yang bisa Anda sampaikan untuk pemirsa IDXN ini terkait dengan adanya penurunan dari tabungan masyarakat yang di bawah 10 juta begitu. Bagaimana kondisinya? Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, ketika pertama kali pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, tepatnya pada bulan Maret 2020, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menyatakan bahwa DPK atau dana pihak ketiga melonjak cukup signifikan. Bahkan menurut data dari LPS, sampai dengan Agustus 2020, jumlah DPK atau dana pihak ketiga mencapai sekitar 6.000 triliun rupiah atau meningkat sekitar 11,5% secara year on year. Dengan rincian untuk DPK dengan nilai di bawah 100 juta rupiah juga ikut meningkat dengan peningkatan mencapai sekitar 6,3% secara year on year. Tapi ternyata ketika memasuki tahun 2021 keadaan sudah mulai berbalik. Ternyata untuk LPS sendiri kembali merilis data dan menyatakan bahwa DPK dengan nilai di bawah 10 juta rupiah jumlahnya sudah mulai menurun bahkan cenderung melambat, yang artinya fenomena tersebut Pras dan juga pemirsa mengindikasikan bahwa masyarakat dengan pendapatan rendah ya atau masyarakat kelas menengah bawah sudah mulai tertekan dan akhirnya menggunakan uang tabungannya untuk melakukan konsumsi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, contohnya untuk membeli sembako dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya Pras. Wow, ini juga harus menjadi perhatian sebenarnya dari pemerintah karena banyak sekali masyarakat menengah ke bawah yang akhirnya harus menggerus tabungan yang mereka saving, yang mereka simpan untuk masa depan, begitu paling tidak untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dalam beberapa waktu ke depan harus berkurang ya Mangi dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi kalau kita lihat, adakah alasan lain juga kenapa sih DPK yang di bawah 10 juta ini memang trennya turun terus ini? Iya, ternyata penurunan DPK atau dana pihak ketiga yang nilainya di bawah 10 juta rupiah juga sangat berkaitan erat dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Karena saat ini untuk para pekerja harian atau para pekerja informal ini sudah mulai tergerus, sudah mulai berkurang karena adanya PPKM tersebut, Pras. Jadi PPKM ini atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kembali diberlakukan ya dari tanggal 26 Januari lalu sampai dengan 8 Februari 2021 mendatang. Jadi artinya memang sudah masuk ke jilid 2 ya di wilayah Jawa dan juga di wilayah Bali, yang ternyata untuk PPKM jilid 2 ini diberlakukan di 27 kabupaten kota. Sedangkan untuk PPKM jilid 1 hanya berlaku di 20 kabupaten kota saja. Jadi artinya ada peningkatan ya wilayah yang juga diberlakukan PPKM tersebut. Dan secara tidak langsung PPKM ini juga memang sangat mempengaruhi pendapatan dari para pekerja informal atau para pekerja harian tadi. Dan bahkan
jika para pekerja harian dan para pekerja informal ini pendapatannya terganggu karena ada PPKM tersebut, berpotensi bisa menimbulkan pengangguran yang semakin banyak. Karena saat ini saja menurut data dari Kemnaker sendiri untuk jumlah pengangguran akibat adanya pandemi COVID-19 sudah mencapai sekitar 9,7 juta orang. Yang akhirnya secara tidak langsung masyarakat menengah bawah ya atau masyarakat dengan pendapatan rendah memilih untuk mengambil uang tabungannya di perbankan dan digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Memang di satu sisi kita melihat ada peningkatan ya untuk konsumsi masyarakat, tapi ternyata peningkatan konsumsi tersebut dilakukan masyarakat dengan menggunakan uang tabungan, bukan yang berasal dari pendapatan mereka sehari-hari, Pras. Itu dia yang menjadi kekhawatiran berikutnya begitu, karena dampaknya akan panjang sekali kalau mereka memang dari sisi konsumsi mengalami peningkatan meskipun masih di bawah ekspektasi ya, karena data inflasi yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik memang ada kenaikan ataupun ada inflasi, tapi ini masih menjadi salah satu indikator bahwa tingkat konsumsi masyarakat masih rendah begitu, dan diharapkan yang seharusnya ada kenaikan begitu dalam artian berarti ada lagi perputaran transaksi keuangan begitu di masyarakat masih mengalami kendala begitu, dan ini harus menjadi PR yang diselesaikan juga oleh pemerintah. Tapi kah ada data yang mendukung Mangi, memang konsumsi ada kenaikan, tapi meskipun kita tahu pandemi kemudian PPKM jilid 2 yang sudah diterapkan memang akhirnya membatasi ruang gerak ini masyarakat Indonesia. Iya baik Pras, ternyata kita bisa saksikan ya pemirsa dari layar televisi Anda untuk indeks penjualan real pada November 2020 ini hanya sekitar 181,3. Kemudian ternyata ketika memasuki Desember 2020 meningkat sekitar 2,9% menjadi sekitar 186,5. Kemudian kita juga bisa lihat dari PMI atau Purchasing Managers Index yang ternyata pada November 2020 hanya sekitar 50,6 dan ketika memasuki Desember 2020 kembali meningkat menjadi 51,3. Kemudian kita lihat juga dari data yang telah dirilis oleh BPS yaitu data inflasi. Ternyata pada bulan November 2020 kita mengalami inflasi sekitar 0,28%. Tapi ketika memasuki Desember meningkat ya menjadi 0,45%. Dan meskipun sebenarnya di Januari 2021 lalu Indonesia juga mengalami inflasi, tapi jumlahnya lebih rendah dibandingkan Desember 2020 karena hanya sekitar 0,26%. Jadi memang masih mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat ini belum stabil atau belum pulih seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Tapi yang perlu dicermati lebih jauh lagi, meskipun ada indikator kenaikan konsumsi dari masyarakat, ternyata masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah bawah ya, ini menggunakan uang tabungannya untuk melakukan konsumsi sehari-hari karena pendapatannya juga sudah mulai berkurang. Salah satu alasannya adalah karena adanya PPKM tadi, dan sebenarnya fenomena ini juga harus dicermati dan juga harus diantisipasi oleh pemerintah ke depannya, Pras. Betul, salah satunya memang adanya tingkat pengangguran yang bertambah, kemudian ya mereka yang masih mencari proses pencarian begitu, misalnya pekerjaan baru kan mereka harus membiayai hidupnya sendiri, ataupun mereka yang sudah berkeluarga mau tidak mau ya memang harus menggunakan dana yang mereka simpan di bank atau perbankan. Jadi ini adalah dana tabungan yang memang harus digunakan untuk menghidupi mereka dalam menjalani kehidupan ke depannya. Nah, berarti kira-kira ini Mangi, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah menyikapi kondisi saat ini? Jadi dalam artian ini tidak bisa mengganggu roda perekonomian secara keseluruhan dan juga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena adanya gangguan di level bawahnya begitu yang dikhawatirkan akan berdampak luas karena di situ ada sektor real yang terganggu. Baik, dan salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya untuk menyikapi hal tersebut atau fenomena tersebut adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kelas menengah bawah seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa dalam tayangan berikut ini. Kita sudah melihat itu pergerakan datanya. Kalau kita lihat memang yang di bawah 10 juta pertumbuhannya sudah melambat dan cenderung turun. Artinya apa? Mereka boleh dibilang sudah mantap makan tabungan. Jadi memang betul apa yang disinyalir oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa ya golongan-golongan menengah ke bawah yang income-nya di golongan di relatif rendah tersebut masih perlu didukung oleh bantuan pemerintah.
Mungkin nanti pemerintah akan memikirkan hal itu dan mungkin memang mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi saya pikir kami juga akan mengusulkan kalau ada bantuan BLT dan lain-lain ke golongan masyarakat yang income-nya cenderung menengah ke bawah, income-nya rendah gitu, boleh dibilang seperti itu, harus tetap diperkuat supaya belanja mereka tetap bisa berjalan, utamanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, mungkin sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan bantuan apa saja yang ingin diberikan oleh pemerintah di tahun 2021 ini, saya ingin memberikan informasi sedikit terkait dengan anggaran pemulihan ekonomi nasional. Karena secara tidak langsung bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan ini juga berasal dari anggaran PEN di tahun 2021 ini. Dan untuk anggaran PEN di tahun 2021 ini awalnya hanya sekitar 403 triliun rupiah saja. Kemudian akhirnya anggaran tersebut dinaikkan begitu ya oleh pemerintah dan akhirnya menjadi sekitar 553,1 triliun rupiah dan masih berpotensi meningkat lagi ke depannya. Dan untuk dana PEN ini juga dibagi-bagi ya dari beberapa pos, begitu bisa kita saksikan bersama pemirsa. Yang pertama ini ada untuk pos kesehatan ya dengan porsi sekitar 104,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, kemudian pengadaan vaksin dan juga bantuan iuran BPJS. Kemudian yang kedua untuk pos perlindungan sosial dengan nilai sekitar 150,96 triliun rupiah. Nah, ini akan digunakan untuk BLT dana desa, kemudian juga untuk bansos tunai dan bantuan lainnya yang akan diberikan kepada masyarakat. Kemudian juga ada program prioritas dengan anggaran sekitar 141,36 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pengembangan pariwisata dan juga ketahanan pangan. Kemudian yang terakhir ada anggaran untuk UMKM dan juga pembiayaan korporasi yang mencapai 156,06 triliun rupiah. Jadi bisa kita simpulkan pemirsa dan juga pra sebenarnya masyarakat ya ini bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah atau bantuan dalam bantuan non pangan, bantuan lain-lain begitu, bantuan pangan dan lain-lain ini mencapai sekitar 150,96 triliun rupiah dan diharapkan dalam pendistribusian bantuan ini pemerintah juga kedepannya bisa lebih tepat sasaran lagi, Pras. Betul, pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut ternyata di tahun 2021 tentu menjadi tantangan terberat dari pemerintah ya dalam menjaga laju pemulihan ekonomi Indonesia. Terbukti dengan dana PEN tadi yang ditambah meskipun harus diambil dari beberapa pos lainnya ya di kementerian lembaga negara begitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana rencana pemerintah sendiri nih dalam penyaluran bansosnya di tahun 2021. Apakah menggunakan skema yang berbeda dibandingkan tahun 2020 lalu atau sama ini, Mangi? Iya, terkait dengan bantuan pemerintah ya yang akan diberikan kepada masyarakat ini antara lain ada kartu prakerja bisa kita saksikan bersama pemirsa, kemudian ada subsidi listrik juga kembali diberlakukan ya di tahun 2021 ini, kemudian ada bantuan atau BLT untuk UMKM, kemudian ada program keluarga harapan atau PKH, kemudian ada bantuan pangan non tunai dan juga ada bantuan sosial tunai. Tapi sepertinya untuk case saat ini ya lebih cocok pemerintah agar segera mendistribusikan untuk BLT UMKM, PKH dan juga bantuan sosial tunai karena bisa saja di tahun 2021 ini ada peningkatan jumlah masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial ya, apalagi dengan kembali diberlakukannya PPKM ini bisa saja mempengaruhi pendapatan masyarakat terutama masyarakat kelas menengah bawah. Jadi secara tidak langsung pemerintah juga harus menopang begitu Pras agar konsumsinya tetap terjaga dan juga pemerintah tetap bisa menyelamatkan masyarakat kelas bawah tadi seperti itu. Dan terkait dengan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah di tahun 2021 ini contohnya seperti program keluarga harapan ini akan didistribusikan melalui bank ya, contohnya melalui Bank BTN, kemudian Bank BNI dan juga Bank BRI di mana bantuan ini akan diberikan kepada ibu hamil begitu yang akan mendapatkan dana sekitar 3 juta rupiah dalam 1 tahun. Kemudian balita juga akan mendapatkan dana sekitar 3 juta rupiah dalam 1 tahun. Kemudian untuk bantuan sosial tunai, ini senilai 300.000 rupiah juga akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat melalui bank ataupun bisa juga melalui
PT POS. Tapi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depannya, kembali ditegaskan adalah penyaluran bansos ini harus tepat sasaran. Jangan sampai terulang lagi begitu ya kejadian-kejadian di tahun sebelumnya. Banyak sekali masyarakat yang sebenarnya harus mendapatkan bansos tapi sayangnya tidak mendapatkan bansos seperti itu. Tapi menurut Pras sendiri nih Pras, sebenarnya hal apa sih yang menyebabkan bantuan dari pemerintah di tahun lalu begitu ya tidak tepat sasaran Pras? Ya, kalau bicara mengenai bantuan langsung yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran, ini juga karena kita tahu ada beberapa metode yang digunakan oleh pemerintah. Kalau misalnya tahun lalu sebelumnya bantuan langsung diberikan dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok, namun dengan adanya kasus korupsi yang terjadi dan sempat panas juga beberapa waktu lalu terkait dengan bantuan bansos yang dikorupsi begitu, tapi di sisi lain akhirnya berganti dengan bantuan langsung tunai dalam bentuk cash begitu yang diberikan kepada masyarakat begitu. Jadi kalau bicara mengenai tidak tepat sasaran, ini juga menjadi PR juga yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah begitu maupun pihak yang terkait dengan penyaluran dana bansos karena adalah data yang belum dimutakhirkan, dalam artian belum terupdate begitu dengan kondisi real yang ada di masyarakat begitu. Jadi data-data yang siapa saja yang berhak menerima dana bantuan sosial ini harus tepat sasaran itu ya harus dilihat dulu siapa sih orang yang ataupun keluarga mana yang tepat untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Jadi kan dengan seiring bergesernya waktu apakah data-data itu bertambah atau justru berkurang, itu perlu adanya semacam tim lagi yang ke lapangan begitu untuk menyasar lagi warga-warga mana saja yang membutuhkan bantuan dengan tepat begitu. Jadi tidak ada lagi data-data yang tidak akurat yang bisa dijadikan lagi alasan begitu bahwa ini ada masyarakat yang tidak menerima bantuan sementara yang tidak berhak akhirnya ikut menerima bantuan sosial. Itu kaitannya dengan data-data yang harus dimutakhirkan atau diupdate. Kemudian ada juga mungkin overlapping, ada satu keluarga atau satu orang yang mungkin menerima satu atau bahkan dua jenis bantuan sosial. Jadi memang ini harus segera diatasi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi datanya memang yang harus diperbaiki. Kemudian kalau kita lihat mengenai manfaat dari bantuan sosial ini juga akan luas sekali Mangi. Selain untuk membantu masyarakatnya sendiri, di sisi lain ikut mengangkat sektor real yang kita tahu dan sudah dibahas sebelumnya. Saat ini kondisinya sedang terganggu dengan adanya pandemi COVID-19, kemudian adanya pembatasan sosial tadi Mangi. Sehingga memang ini PR bersama, tidak bisa pemerintah berjalan sendirian sih. Memang harus terlibat dari pemerintah daerah, bahkan seluruh elemen masyarakatnya sendiri. Iya, bahkan mungkin ke depannya ini pemerintah pusat begitu ya bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah bahkan dari level RT RW begitu Pras untuk mendata ulang siapa saja sih masyarakat yang memang berhak mendapatkan bansos atau bantuan sosial. Jadi agar bisa lebih tepat sasaran ke depannya. Bahkan menurut ekonom Indef ya ke depannya pemerintah juga bisa menggandeng fintech untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat karena fintech ini sebenarnya unggul dalam kepemilikan data begitu Pras, apalagi saat ini masyarakat juga banyak yang belum terjangkau oleh bank tapi masyarakat sudah mulai mengenal digital apalagi tentang fintech ini. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan juga ke depannya dan mungkin pemerintah ke depannya juga bisa beradaptasi dengan teknologi ya. Salah satu caranya adalah dengan menggencarkan program satu data untuk pemberian bansos kepada masyarakat karena memang jika bansos ini bisa diberikan tepat sasaran maka efeknya juga akan baik sekali terhadap perekonomian karena secara tidak langsung ini akan pemerintah ya akan menyelamatkan dua sisi, bisa menyelamatkan konsumsi masyarakat yang akan meningkatkan penjualan di sektor real begitu ya, tapi juga pemerintah bisa menyelamatkan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah untuk tetap melakukan konsumsi dan juga bisa mencegah kemiskinan Pras dan semoga saja betul ya silakan. Yang menarik Mangi sebenarnya pada saat memang uangnya sudah disalurkan kepada masyarakat menengah ke bawah tadi misalnya begitu. Yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu juga perlu dicermati karena di satu sisi mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka harus stay di rumah. Apakah tadi dengan memanfaatkan pembelian secara online bisa menjadi pilihan tentunya bagi masyarakat dalam membelanjakan uangnya. Tapi apakah itu bisa menjadi pilihan yang tepat atau tidak karena disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat sendiri begitu. Sementara di sisi lain untuk mengatasi tingkat
tingkat pengangguran juga menjadi PR juga karena adanya pembatasan aktivitas, bagaimana mal-mal sekarang juga dibatasi jam operasionalnya, itu menjadi salah satu kendala. Jadi jangan sampai redundant. Dananya sudah tersedia begitu di masyarakat, tapi mereka juga bingung harus membelanjakannya kemana karena pada saat bepergian juga ada larangan, kemudian dengan batasan-batasan misalnya harus melakukan tes COVID begitu kan, itu membuat masyarakat pun mungkin enggan apabila ingin bepergian bersama keluarga, vacation misalnya, Mangi. Ya, tapi jika kita bicara mengenai pembatasan kegiatan masyarakat ini ya, tapi ketika pemerintah juga tetap ingin meningkatkan penjualan ya, apalagi penjualan di sektor real begitu, sebenarnya salah satu caranya adalah dengan beralih ke digital. Tapi bicara mengenai digital mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya ya, Pras ya. Baik, Mangi. Terima kasih banyak, Mangi, atas laporan dan data-data yang sudah kamu sampaikan ya. Tentu ini bermanfaat bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Pras. Ya, baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mangi Veracong dan kami akan kembali tentu di segmen berikutnya dengan sejumlah infografik menarik untuk Anda.